Sistem replikasi tingkat dewa, bab 276 sampai dengan 280. Bab 276 tingkat keempat alam asal roh. Di dalam menara meteor, di lantai 8. Kilatan cahaya, dan sesosok muncul di arena. Itu adalah Lin Xuan. Pada saat ini, terobosan Lin Xuan telah meningkat secara signifikan lagi, mencapai puncak tingkat ketiga alam asal roh. Terobosan lain, tidak buruk, tidak buruk. Lin Xuan merasakan kekuatan di dantiannya meningkat secara signifikan, dan ekspresi kepuasan muncul di matanya. Terdapat juga hadiah di lantai 7, jimat perisai emas 9 roh, sebuah jimat kuno, dan jimat tingkat raja, yang dapat menahan hingga 3 serangan dari ahli alam bela diri raja. Lin Xuan memeluk dirinya sendiri, sambil memainkan perisai seukuran telapak tangan yang berkilauan dengan cahaya keemasan, dan mengangguk sedikit. Ini adalah hadiah setelah menyelesaikan lantai 7. Dengan jimat perisai emas 9 roh ini, hidup dan keselamatanku akan lebih terjamin di masa depan. Bahkan lantai 7 pun menyimpan harta karun kelas berat, jimat setingkat raja, harta karun setingkat raja yang melebihi 10 peringkat. Sulit membayangkan betapa besarnya hadiah di 2 level berikutnya. Mata Lin Xuan juga menunjukkan sedikit rasa antisipasi. Sementara itu, di sisi lain arena, boneka energi spiritual mulai muncul kembali. Kali ini, mereka semua mencapai tingkat ke-8 dari alam asal roh. Selain itu, jumlah mereka mencapai 128 orang. Selain itu, penggunaan formasi pedang secara gabungan berarti bahwa bahkan di tingkat kedua alam Yuanhai, kekalahan jauh lebih banyak daripada kemenangan. Jika itu Lin Xuan yang sebelumnya, dia mungkin tidak akan bernasib jauh lebih baik. Namun kini, ekspresi Lin Xuan tenang, dan sedikit senyuman terlintas di matanya. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh kekuatan spiritual tingkat selusin dari boneka kekuatan spiritual alam asal roh. Ding, 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh kekuatan spiritual tingkat selusin dari boneka kekuatan spiritual alam asal roh. Petik 2 petik 2. Dalam sekejap, seluruh energi spiritual dari puluhan boneka spiritual yang telah didinginkan. Saya langsung memilih untuk menggunakannya. Saat itu juga, gelombang energi spiritual yang sangat murni mengalir ke dalam tubuhnya. Lin Xuan menyebarkan teknik kekacauan primordial, dan dengan cepat menerimanya serta menyerap esensinya. Aura tersebut juga meningkat dengan kecepatan yang sangat pesat. Klik, beberapa saat kemudian, terdengar suara retakan samar dari tubuh Lin Xuan. Aura Lin Xuan juga tiba-tiba meningkat ke level baru. Tingkat keempat dari alam asal roh dianggap sebagai tingkat menengah dari alam asal roh. Kurang dari 1 jam sebelumnya, sebelum memasuki menara meteor, dia masih berada di tingkat kedua alam asal roh. Tingkat peningkatan ini sangat cepat. Lin Xuan mengangguk sedikit, senyum sekilas teruk di matanya. Lumayan, kekuatanmu sudah meningkat pesat lagi. Selanjutnya, saatnya menghadapi boneka-boneka roh ini. Lin Xuan bersandar pada dirinya sendiri dan menatap ke depan. Pada saat ini, di sisi lain arena, 128 boneka energi spiritual tingkat 8 dari alam asal roh telah terbentuk. Dan mereka melancarkan formasi pedang gabungan untuk menyerang. Ekspresi Lin Xuan mendominasi, dan dia menggenggam pedang pemusnah, lalu menyerbu ke depan. Teknik gajah naga sisik emas juga mulai beroperasi, dengan sisik emas muncul satu persatu, dan kekuatan tak terbatas, sebesar laut, meledak seperti gelombang. Meskipun tingkat terobosannya telah meningkat secara signifikan. Namun, bahkan dengan formasi pedang gabungan, masih sulit untuk menghadapi 128 boneka energi spiritual tingkat 8 alam asal roh ini. Dia memang cukup percaya diri, tapi dia tidak berani meremehkan situasi tersebut. Kita perlu mengeluarkan kekuatan sejati kita. Pada saat yang sama, terus-menerus salin energi spiritual dari boneka spiritual yang tersisa, pilih dan gunakan untuk meningkatkan tingkat kerohanian. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mengerikan melesat keluar, seolah merobek, dan menghantam antara boneka-boneka spiritual. Sementara itu, di lantai 6 menara meteor, di dalam 3 ruang terpisah, Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang semuanya terlibat dalam pertempuran sengit dengan 64 boneka spiritual. Serangkaian ledakan keras terdengar. Di antara mereka, Luo Qichen adalah yang paling santai,
tetapi dia hanya memiliki sedikit keahlian dan menangani sebagian besar boneka spiritual. Masih ada harapan untuk melewati level 6 dan mencapai level 7. Namun, Zhang Xin dan Su Hansuang berjuang dengan sangat sulit. Meskipun kita sudah menangani sebagian kecil dari boneka roh tersebut. Namun, aura mereka telah melemah secara signifikan, dan darah mereka berlumuran, menderita luka serius. Selain itu, di bawah kepungan boneka roh yang tersisa, mereka bertempur dan melarikan diri secara bersamaan. Jelas sekali, tak satu pun dari mereka yang mungkin bisa melewati level ke-6. Hanya masalah waktu sebelum mereka keluar. Saat ini, di dalam menara meteor, selain Lin Xuan di lantai 8, Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang yang sedang terlibat pertempuran sengit di lantai 6 juga hadir. Lantai 7 kosong, dan lantai 5 juga benar-benar sepi. Kemudian ada level 4 yang tersisa, di mana banyak orang masih berjuang dalam pertempuran yang sulit. Di luar menara meteor, di alun-alun, semua orang di lapangan menatap lekat-lekat ke lantai 8 menara meteor yang menyala. Keheningan mencekam mereka, membeku di tempat, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Mereka tidak melihat kesalahan, kan? Adakah seseorang yang benar-benar berhasil melewati lantai 7 dan mencapai lantai 8? Melewati tingkat ke-6 dan mencapai tingkat ke-7 berarti memecahkan rekor usia seabad di domain Mingchang. Sekarang sudah naik satu tingkat lagi, mencapai tingkat ke-8. Ini di luar imajinasi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayainya? Seketika itu, ia jatuh termenung, pikirannya hampir tidak mampu berfungsi. Hatiku dipenuhi dengan keterzen Jing'an yang tak terhingga. Cukup lama sebelum ada yang sadar. Seketika, seruan keheranan serentak menyebar ke seluruh ruangan. Arena itu bergemuruh dengan suara riuh, meluap seperti udara yang mendidih. Astaga, apa aku bermimpi? Seseorang benar-benar berhasil sampai ke lantai 8 menara meteor. Selama 100 tahun terakhir, domain Mingchang kita selalu terjebak di 6 tingkat pertama, dan belum ada yang mencapai tingkat ke-7. Seseorang benar-benar berhasil sampai ke lantai 8. Itu luar biasa, mereka benar-benar jenius kelas atas, jauh melampaui Zhao Wenxing dan Sue Yang. Aku hanya tidak tahu apakah itu salah satu dari 50 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan, Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang, atau Lin Xuan. Lin Xuan hanya mengotorkan alam asal roh tingkat 2. Mustahil, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, seharusnya itu Luo Qichen. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang berada di peringkat 40 teratas dalam peringkat Xuan Yuan, sungguh menakjubkan. Namun, kita tidak bisa terlalu yakin, karena keempatnya belum muncul. Kalau begitu, mari kita tonton saja. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun bergemuruh, terengah-engah dan benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang benar-benar bisa berani sampai ke lantai 8 menara meteor. Ini melampaui rekor domain Mingchang yang berusia seabad dengan level yang sama sekali baru. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkannya. Meskipun demikian, di menara meteor, yang terpenting bukanlah kekuatan sejati, melainkan potensi dan kemampuan untuk menantang lawan dengan level yang lebih tinggi. Namun, berdasarkan perhitungan 5 level pertama, kesulitan untuk naik ke level yang lebih tinggi di level-level selanjutnya sungguh di luar dugaan. Saat kami sampai di lantai 8, kami bahkan tidak bisa membayangkannya lagi. Hal ini semakin menyoroti bakat dan potensi yang menakutkan dari mereka yang telah mencapai tingkat ke-8. Saya berasumsi bahwa dia termasuk yang terbaik di seluruh prefektur Fengwu. Semua orang sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Apalagi di antara pemikiran, para jenius terkemuka dari wilayah Mingchang seperti Ni Yongchang, Sue Yang, dan Qi Lianyan tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bab 277 Estimasi. Hingga stadion itu meledak dalam kekacauan, dengan suara yang memekakkan telinga. Ni Yongchang, Sue Yang, Qi Lianyan, dan yang lainnya akhirnya terdeteksi. Mereka saling bertukar pandang, dan dapat melihat senyum getir di mata masing-masing. Baru sekarang mereka menyadari perpecahan antara diri mereka dan Luo Qichen, Lin Xuan, Zhang Xin, dan Su Hansuang. Saat ini, di dalam menara meteor, lantai 6 dan 8 menyala, begitu pula 4 lantai pertama. Namun, api di lantai 5 dan 7 berhasil dipadamkan. Dengan kata lain, saat ini, Luo Qichen, Lin Xuan, Zhang Xin,
dan Su Hansuang masing-masing berada di lantai 6 dan 8. Sebelumnya, mereka semua terjebak di lantai 5 dan bahkan tidak bisa mencapai lantai 6. Inilah perbedaan yang paling jelas. Pada hari-hari biasa, sebagai para jenius terkemuka di domain Mingchang, mereka dipuji dan dikagumi oleh banyak orang. Kesombongan yang besar juga muncul di dalam hatinya. Namun sekarang, melihat pemandangan ini, kesombongan mereka lenyap seketika. Sebaliknya, yang muncul adalah rasa frustrasi dan kekecewaan yang mendalam. Ternyata masih ada jurang yang sangat besar antara mereka dan para jenius sejati. Prestasi mereka sama sekali tidak berarti di luar wilayah Mingchang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan bakat dan potensi keempat orang tersebut. Lantai 7 dan 8 menara meteor, khususnya, hanya menyala sekali saja. Ini berarti hanya satu orang yang berhasil mencapai lantai 8. Ini telah memecahkan rekor Mingchang Yu yang berusia seabad dan jauh melampauinya. Mereka benar-benar ketakutan. Namun, belum ada satupun dari keempatnya yang muncul, dan mereka tidak dapat memastikan siapa yang memecahkan rekor dan berhasil mencapai lantai 8. Saya hanya bisa menegaskannya. Ni Yongchang menatap cahaya yang terpancar dari lantai 8 menara meteor, ekspresinya tampak serius. Lin Xuan, apakah itu kamu? Ni Yongchang memeluk dirinya sendiri, lalu bergidik dan pupil matanya membesar. Mengingat penampilan Lin Xuan sebelumnya, bakat dan potensinya yang menakutkan, serta kekuatan yang dahsyat yang selalu membawa jurang yang tak terukur. Dan gerakan-gerakan yang tidak biasa dari binatang iblis tingkat 8 di Taman Roh Binatang. Bahkan leluhur dari ular piton banteng langit biru, seekor binatang iblis tingkat 9 yang unggul, menimbulkan kehebohan setelah Lin Xuan mendekat. Memikirkan semua ini, Ni Yongchang mau tidak mau membuat tebakan ini. Namun jika ini benar, bandingkan ini dengan situasi terkini di Menara Meteor. Bukankah itu berarti Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang masih berada di lantai 6 Menara Meteor, sementara hanya Lin Xuan yang sudah sampai di lantai 8. Luo Qichen adalah seorang jenius terkemuka yang termasuk dalam peringkat 40 besar peringkat Xuan Yuan, dan bahkan di seluruh prefektur Fengwu, dia termasuk yang paling menonjol. Ia diperkirakan akan mencapai alam bela diri void di masa depan dan menjadi seorang jenius terkemuka di prefektur Fengwu. Jika Luo Qichen saja hanya terjebak di tingkat ke-6, maka Lin Xuan sudah melewati tingkat ke-6 dan mencapai tingkat ke-7. Sekarang, dia bahkan sudah berhasil melewati lantai 7 dan mencapai lantai 8. Dia 2 tingkat di atas Luo Qichen. Dengan kata lain, bakat dan potensi Lin Xuan jauh melampaui Luo Qichen. Memikirkan semua ini, Ni Yongchang merasa jantungnya berdebar kencang, ia benar-benar ketakutan, dan napasnya menjadi cepat, hampir sampai pada titik di mana ia tidak bisa berpikir jernih. Luo Qichen adalah seorang jenius terkemuka yang termasuk dalam peringkat 40 besar di peringkat Xuan Yuan. Jika Lin Xuan jauh lebih unggul dari Luo Qichen, lalu seberapa tinggi bakat dan potensi Lin Xuan sebenarnya? Ni Yongchang merasa dia hampir tidak bisa membayangkannya. Apakah itu 30 besar, 20 besar, atau 10 besar? Seketika itu juga, Ni Yongchang kembali diliputi keterzen Jing'an yang tak berujung, dan tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Karena ini sungguh terlalu mengerikan. Di luar perisai cahaya semi-transparan, di hamparan pasir hitam yang tandus. Para anggota dari semua pasukan, termasuk para petinggi dari 3 pasukan utama, Ni Xiong, Shen Laogui, dan 3 ahli alam kristalisasi lainnya, semuanya tetap terpusat di tempat, melihat mereka berkumpul di lantai 8 menara meteor, tanpa bergerak sedikit pun untuk waktu yang lama. Beberapa tarikan napas berlalu sebelum mereka yakin bahwa ini bukanlah ilusi, melainkan fakta. Seketika, tempat kejadian itu dipenuhi dengan suara dan kegembiraan. Semua orang sangat ketakutan dan tidak bisa menahan diri. Di area istana kerajaan Mingchang, napas Ni Xiong tidak teratur, matanya berbinar, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dia cukup yakin bahwa Lin Xuan akan mencapai level ke-7. Kemudian, di lantai 8, dia sama sekali tidak yakin. Karena bahkan tingkat ke-7 pun adalah sesuatu yang generasi muda seniman bela diri di domain Mingchang selama 100 tahun terakhir belum mampu mencapainya. Tingkat kesulitan tingkat 8 berada di luar imajinasinya. Mereka bahkan tidak berani memastikan apakah Lin Xuan telah mencapai level tercepat. Namun, mengingat berbagai perilaku luar biasa Lin Xuan, dia tidak akan sepenuhnya menolak Lin Xuan.
Kita hanya bisa menunggu fakta berbicara sendiri. Bahkan di wilayah Sekte Gunung Celah, tidak ada seorang pun yang memiliki kepercayaan besar pada Luo Qichen, Zhang Xin, dan Su Hansuang. Setelah terkejut pada awalnya, ia tersadar dan diliputi keraguan serta ketakutan. Meskipun Sekte Gunung Celah telah menyatakan kesetiaannya kepada Sekte Asal Biru di belakang Luo Qichen. Namun berdasarkan pemahamannya tentang Luo Qichen, dan bakat, potensi, serta kemampuan Luo Qichen untuk menantang lawan-lawan dengan level yang lebih tinggi. Meskipun dia jauh lebih unggul daripada Ni Yongchang, Sue Yang, dan para jenius top lainnya di domain Mingchang. Namun, kecil kemungkinan dia bisa mencapai lantai 8, terutama dengan kecepatan tertinggi itu. Letaknya level ke-7 paling tinggi pun sudah cukup baik. Namun pada saat ini, berdasarkan perubahan cahaya yang terpancar dari menara meteor, memang benar bahwa seseorang telah naik ke lantai 8. Namun jika bukan Luo Qichen, lalu siapakah dia? Itu, Lin Xuan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hantu tua Shen berjanji berulang kali, menolak ide yang berani ini. Karena tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Luo Qichen telah menyembunyikan kekuatan sebelumnya, atau bahwa dia baru-baru ini mengalami suatu peristiwa yang menguntungkan yang sangat meningkatkan kekuatan. Sekalipun kau memukulnya sampai mati, dia tetap tidak akan setuju. Orang yang berhasil mencapai level ke-8 adalah seseorang dari wilayah kecil biasa. Demikian pula, di sisi lain, di wilayah prefektur Fengming, Nyonya Sun, seorang ahli bela diri di alam kristalisasi, juga sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Namun, tak seorang pun bisa menebak siapa orang yang naik ke lantai 8 itu. Di dalam menara meteor, di lantai 8. Badai, penghancuran, matahari terbit di timur. Petik 2. Petik 2. Lin Xuan tidak menahan diri, mengacungkan pisau di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Dengan pedang dan saber terhunus, dia melepaskan beberapa pancaran pedang dan pisau yang mengerikan yang seolah-olah menembus langit. Mereka menyebar ke arah boneka roh di depan mereka. Namun saat mereka mendarat, energi mengalir di antara boneka-boneka roh itu, dan setelah terjadi resonansi, mereka semua melepaskan semburan cahaya pedang putih. Puluhan pedang pancaran putih terhubung membentuk jaring pedang, mencegat semua pedang pancaran dan pedang yang dilepaskan Lin Xuan. Kekuatan yang tersisa hanya mampu menghancurkan 1 atau 2 boneka roh. Meskipun boneka-boneka ini hanya berada di tingkat 8 alam asal roh, jumlah mereka yang banyak, ditambah dengan formasi pedang, memungkinkan mereka untuk menampilkan kekuatan tempur yang setara dengan tingkat kedua alam Yuan Hai. Meskipun tingkat ledakan Lin Xuan telah meningkat pesat, dia masih menunjukkan kekuatan aslinya. Kekalahan juga mungkin terjadi. Namun, dia tidak bisa dibunuh secara instan, masih membutuhkan waktu yang cukup lama. 2 boneka roh lagi telah dihancurkan, sehingga hanya tersisa sekitar 50. Kekuatan pembentukan pedang juga telah menurun drastis, tidak lama lagi masalah ini akan teratasi. Lin Xuan mengangguk sedikit, tidak terlalu mengecewakan. Seketika itu juga, dia melakukan langkah lain. Bab 278 Kejutan. Menara Meteor, lantai 6. Satu tombak saja dapat menghancurkan langit. Zhang Xin berteriak dan memotret tombaknya, melepaskan pancaran tombak yang mengerikan yang tampaknya mampu merobek langit. Merobek. Terdengar seperti kain itu sedang disobek. Kelima boneka roh itu langsung hancur berkeping-keping. Namun sebelum Zhang Xin sempat membuat boneka roh yang tersisa, menggunakan formasi serangan gabungan, turun seolah menembus ruang angkasa. Tidak bagus. Ekspresi Zhang Xin berubah, dan dia dengan cepat menyeringai tombaknya, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Sayangnya, dia tidak mampu menghadapi kekuatan gabungan dari begitu banyak boneka spiritual dan harus bertarung serta melarikan diri sepanjang waktu. Sekarang, dengan cedera serius, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan itu? Singkirkan kekusutan. Setelah dentuman logam yang memekakkan telinga, Zhang Xin terlempar ke belakang, menabrak penghalang cahaya arena dengan keras. Karena tak sanggup menahan diri lagi, dia menjanjikan seteguk darah. Napasnya melemah secara signifikan. Pada saat yang sama, cahaya putih muncul dan mengejutkan Zhang Xin. Boneka-boneka spiritual di hadapan mereka juga membekukan seolah-olah tombol jeda telah ditekan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku masih belum bisa melewati level ke-6. Zhang Xin tertawa getir dan berkemah,
lalu diselimuti cahaya putih dan menghilang dari tempat itu. Ini juga lantai 6. Setelah pertempuran sengit, Su Hanshui juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan menyebabkan luka berulang. Tidak lama kemudian, mereka dieliminasi dan diteleportasi keluar. Di luar menara meteor, di alun-alun. Semua orang menatap menara meteor dengan saksasama. Kebanyakan orang fokus pada tingkat ke-8, tetapi mereka juga memperhatikan tingkat ke-6 pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, ini adalah dua tingkat tertinggi yang saat ini menyala. Mereka yang tersisa adalah para jenius terkemuka yang telah melampaui level domain Mingchang. Hal ini tentu saja menarik banyak perhatian. Tiba-tiba, semangat semua orang kembali pulih. Kemudian lantai 6 sedikit meredup. Ini berarti sangat mungkin ada seseorang yang telah tereliminasi dari level ke-6. Semua mata tanda ke gerbang di bagian bawah menara meteor, ingin melihat siapa orang yang telah dieliminasi itu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya melesat keluar dari dalam gerbang, mendarat di tanah, dan berubah menjadi sosok tinggi kurus yang mengenakan pakaian hitam. Itu adalah Zhang Xin. Melihat hal itu, kepadatan langsung gempar. Zhang Xin benar-benar tereliminasi. Sepertinya Zhang Xin hanya berhasil sampai lantai 6 sebelum dihentikan. Di luar dugaan, bahkan Zhang Xin pun terjebak di lantai 6. Di dalam menara meteor, hanya Luo Qichen, Lin Xuan, dan Su Hanshuang yang tersisa. Tanpa diduga, Lin Xuan bertahan lebih lama daripada Zhang Xin. Lin Xuan mungkin bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun gempar, sangat mengejutkan. Tak seorang pun berpikir bahwa yang tereliminasi kali ini adalah Zhang Xin, seorang jenius yang berada di peringkat 50 teratas dari 3 peringkat Xuan Yuan. Luo Qichen, Lin Xuan, dan Su Hanshuang masih berada di dalam. Luo Qichen dan Su Hanshuang belum tereliminasi, jadi bisa dimengerti. Karena keduanya termasuk dalam 50 jenius teratas dalam peringkat Xuan Yuan. Adapun Lin Xuan, seseorang yang berasal dari wilayah kecil biasa dan sebelumnya tidak dikenal, ia juga telah mencapai prestasi seperti itu. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Semua orang cukup terkejut dengan Lin Xuan. Saat ini, Zhang Xin telah tersingkir, tetapi Lin Xuan masih berada di antara mereka. Bukankah ini berarti bahwa, terlepas dari kekuatan fisiknya, Lin Xuan telah melampaui Zhang Xin hanya dari segi bakat dan potensi saja? Akankah dia juga menjadi salah satu dari 50 pemain jenius terbaik? Setelah diumumkan, semua orang menjadi semakin terkejut. Zhang Xin berdiri, berjalan ke samping, dan cukup terkejut dengan percakapan di sekitarnya. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi orang pertama yang tereliminasi. Siapa sebenarnya Lin Xuan ini? Bagaimana mungkin dia bisa bertahan lebih lama dariku? Aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Mungkinkah dia seorang jenius yang baru muncul? Lalu siapakah sebenarnya orang yang berani mencapai tingkat 18 itu? Berdasarkan pemahaman saya tentang kekuatan Luo Qichen, dia memang lebih kuat dari saya, tetapi tidak mungkin perbedaannya sebesar ini, kan? Aku bahkan tidak bisa melewati lantai 6, bagaimana mungkin dia bisa sampai ke lantai 8? Zhang Xin duduk bersila di tanah terbuka di pemeliharaan, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan, dan setelah meminumnya, lukanya berjangka angsur sembuh. Kemudian dia beralih ke menara meteor, dan dia mulai berspekulasi. Yang sangat mengejutkan Zhang Xin, Su Hanshuang, yang peringkatnya lebih rendah darinya di peringkat Xuan Yuan, masih berada di menara meteor dan belum tereliminasi. Bukankah itu berarti kekuatan Su Hanshuang saat ini mungkin sudah melampaui kekuatannya? Rasa kesal dan dendam membuncah di hati Zhang Xin. Mereka juga agak penasaran dengan Lin Xuan yang sedang dibicarakan di sekitar mereka. Saya penasaran siapa yang bisa bertahan lebih lama darinya. Namun, itu hanya rasa ingin tahu, saya tidak keberatan sama sekali. Karena kita sekarang sedang mendekati zaman keemasan 1000 tahun. Di seluruh benua timur, terus bermunculan anak-anak ajaib dan jenius baru. Dia pernah mendengar atau menyaksikan beberapa kasus serupa sebelumnya. Tidak mengherankan jika satu lagi muncul di wilayah Mingchang ini. Selain itu, yang membuatnya bingung adalah siapa yang berani naik ke lantai 8 menara meteor. Menurut pemahamannya, meskipun Luo Qichen lebih kuat darinya, perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu besar, dan kemungkinannya kecil. Sekalipun Su Hanshuang lebih kuat darinya, dia hanya sedikit lebih kuat, jadi itu semakin tidak mungkin. Jadi, siapakah dia?
Apakah ada anak-anak ajaib lain yang belum dia perhatikan? Ataukah dia seorang anak ajaib yang baru muncul, seperti Lin Xuan? Namun, rasa kecewa Zhang Xin dengan sirna cepat. Karena, kurang dari 1 menit telah berlalu. Kemudian lebih banyak orang diteleportasi keluar. Dan yang tereliminasi kali ini adalah Su Han Suang. Keduanya tereliminasi dalam selang waktu kurang dari 1 menit. Terlalu banyak kebetulan yang terlibat, sehingga mustahil untuk mengatakan siapa yang lebih baik dari siapa. Zhang Xin merasa lega dan senyum muncul di matanya. Namun, para penonton di lapangan tidak bisa tenang dan mulai membuat cuplikan lagi. Bahkan Su Han Suang pun tereliminasi. Dia baru berada di level 6 ketika dihentikan. Secara tak terduga, Zhang Xin dan Su Han Suang, 2 dari 50 talenta terbaik, tereliminasi. Saat ini, hanya ada 2 orang yang masih sangat kuat di dalam menara meteor, yaitu Luo Qichen dan Lin Xuan. Lantai 6 dan 8 menara meteor masih menyala, yang berarti salah satu dari 2 orang itu berada di salah satu lantai tersebut. Bukankah Luo Qichen seharusnya berada di lantai 8 dan Lin Xuan di lantai 6? Aku tidak tahu, tapi faktanya Lin Xuan mampu bertahan di dalam menara meteor sudah menunjukkan bakat dan potensinya. Dia lebih kuat dari Zhang Xin dan Su Han Suang. Mereka telah mendapatkan tempat mereka di 50 besar peringkat asal-usul mendalam. Domain matahari merah akan segera meraih kejayaan. Petik 2 petik 2. Kerumunan orang membicarakannya tanpa henti, berseru kaget, dan sangat terkejut. Di luar dugaan, bahkan di antara 50 jenius teratas dalam 3 peringkat Xuan Yuan utama, Zhang Xin dan Su Han Suang tersingkir. Namun, Lin Xuan masih berada di dalam menara meteor. Dari perspektif ini, bakat dan potensi Lin Xuan sangat luar biasa sehingga telah melampaui bakat dan potensi Zhang Xin dan Su Han Suang. Ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Sekali lagi, semua orang sangat terharu oleh bakat dan potensi Lin Xuan. Mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Pada saat yang sama, saya sangat tersentuh. Bab 279 Teknik Gajah Naga Primordial. Sungguh menakjubkan bahwa wilayah kecil seperti domain matahari merah dapat menghasilkan seorang jenius papan atas seperti Lin Xuan, yang berpotensi masuk ke dalam 50 besar peringkat asal-usul mendalam. Perlu dicatat bahwa domain Mingchang, sebagai pusat domain, memiliki para jenius terkemuka seperti Ni Yongchang, Sue Yang, dan Zhao Wenxing, yang hanya berada di peringkat 60 atau di bawah dalam peringkat Xuan Yuan, bahkan tidak masuk dalam 60 besar. Perbedaan itu begitu besar, seperti jurang, sehingga membuat semua orang sangat tersentuh dan memiliki perasaan campur aduk. Zhang Yuchen juga menjawab cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ini bukanlah ilusi, melainkan sebuah fakta. Wajahnya pun berubah penuh kegembiraan. Kini, domain matahari merah mungkin benar-benar berada di ambang kebangkitan kekuasaan. Ni Yongchang juga tersenyum, karena keluarga kerajaan Mingchang-nya memiliki hubungan baik dengan Lin Xuan. Penampilan Lin Xuan melampaui ekspektasinya. Namun, semakin baik penampilan Lin Xuan dan semakin tinggi bakat serta potensinya, semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh keluarga kerajaan Mingchang. Saya sangat gembira. Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan menatap menara meteor dengan ekspresi yang sulit dipahami, emosi mereka yang kompleks dan sulit untuk dijelaskan. Ketiganya adalah anak-anak ajaib yang berada di peringkat 60-an dalam peringkat Xuan Yuan. Sebelumnya, mereka bertiga telah bergabung, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Lin Xuan, sehingga kehilangan muka. Tentu saja, Lin Xuan tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Namun baru 2 hari berlalu, performa Lin Xuan bahkan melampaui performa Zhang Xin dan Su Han Suang, yang keduanya berada di peringkat 50 besar dalam peringkat Xuan Yuan. Orang kedua ini adalah panutan bagi mereka bertiga. Namun, ia kini telah dikalahkan oleh Lin Xuan dalam tantangan menara meteor. Dengan kata lain, kedua orang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Lin Xuan dalam hal bakat dan potensi. Jika dibandingkan, kekalahan mereka tampak sangat wajar. Mereka tidak akan merasa malu karenanya. Namun hal ini justru memperlebar batas pemisah antara mereka dan Lin Xuan. Perasaan ketiganya juga kompleks dan sulit dipahami. Di luar perisai cahaya semi-transparan, di hamparan pasir hitam yang tandus. Anggota dari semua faksi, anggota berpangkat tinggi dari 3 faksi utama, dan ahli ketiga bela diri di alam kristalisasi semuanya sangat terkejut dengan hal ini.
Tidak ada yang mengira akan berakhir seperti ini. Saat ini, hanya Lin Xuan dan Luo Qichen yang tersisa di dalam menara meteor. Ni Xiong berharap Lin Xuan berada di lantai 8 dan Luo Qichen di lantai 6. Meskipun dia juga tidak terlalu percaya diri. Ketika Shen Laogui melihat bahwa 2 dari 3 jenius yang dia undang telah tersingkir, ekspresinya berubah agak muram. Untungnya, Luo Qichen terkuat masih berada di dalam menara meteor. Jauh di lubuk hatinya, secercah harapan masih tersisa. Mereka berdoa agar Luo Qichen berada di lantai 8, sedangkan Lin Xuan berada di lantai 6. Jika tidak, dia, dan bahkan seluruh sekte Gunung Rift, akan sangat dipermalukan dan kehilangan muka. Di dalam menara meteor, di lantai 8. Matahari terbit mengguncang gunung-gunung. Kekosongan pemusnahan. Lin Xuan berteriak dan melepaskan serangkaian tebasan dengan pedang dan sabernya. Cahaya dari pedang itu berubah menjadi matahari yang perlahan terbit, sangat panas, menimbulkan segala sesuatu. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung terhimpit, kekuatannya sangat menakutkan. Cahaya pedang hitam pekat itu, membawa aura kehancuran dan pemusnahan, seolah-olah akan menghancurkan kehancuran, kekuatan pun sama menakutkannya. Serangan kedua ini sangat dahsyat hingga keduanya mencapai alam Yuan Hai. Seandainya itu adalah Zhang Xing, ahli nomor 1 di domain Matahari Merah, pemimpin sekte Yang Yuan, yang tingkat inovatifnya telah mencapai tingkat pertama alam Yuan Hai. Saya khawatir mereka tidak akan mampu menahan satu gerakan pun. Lin Xuan kini menjadi ahli nomor 1 yang baru di domain Matahari Merah. Aura Lin Xuan saat ini baru berada di tingkat keempat alam asal roh. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar akan membuat takut banyak orang dan menyebabkan guncangan besar di seluruh wilayah Mingchang. Selain itu, aura pedang dan pisau ini adalah 2 jenis serangan yang sama sekali berbeda. Namun, ketika Lin Xuan menggunakannya, sama sekali tidak ada kesan ketidaksesuaian atau kontradiksi. Hal ini semakin menunjukkan kekuatan luar biasa Lin Xuan. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui semua ini. Boneka-boneka roh itu tidak memiliki kecerdasan dan tidak dapat memberikan poin energi kepada Lin Xuan. Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan semua itu. 2 bilah cahaya yang sangat kuat dan menakutkan, mampu menembus, menghantam dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Bang bang bang. Setelah beberapa ledakan yang memekakkan telinga, penutupan boneka roh berhasil ditembus, dan beberapa boneka roh lainnya hancur berkeping-keping di tempat. Kini, hanya tersisa sekitar 30 boneka roh. Formasi pedang gabungan itu semakin melemah dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Lin Xuan. Bakat dan potensi Lin Xuan telah mencapai peringkat raja, dan fondasinya sangat dalam. Di dalam dantiannya, energi spiritual sangat padat, jauh melebihi energi spiritual orang lain pada tingkatan yang sama hingga puluhan kali lipat. Fisiknya juga sangat kuat berkat pemukulannya atas teknik gajah naga sisik emas, dan kekuatan bagaikan gelombang laut yang tak berujung. Setelah hampir 10 menit panas, saya tidak merasakan kelelahan yang berarti. Ekspresinya tetap tenang. Kekuatan serangan di tangan sama sekali tidak berkurang. Sudah penyelesaian masalah ini terselesaikan. Ekspresi Lin Xuan yang digunakan, energi spiritualnya melonjak, dan kekuatannya meledak saat dia mengaktifkan berbagai alam niatnya. Serangan lain, satu dengan pisau dan satu dengan pedang, dilancarkan. Dalam sekejap, 2 pancaran energi spiritual, seperti pisau atau pedang, dikurung dari dalam. 3 menit kemudian, merobek, seandainya suara kain yang disobek terdengar. Beberapa boneka roh terakhir juga hancur berkeping-keping dan hilang. Panggilan, Lin Xuan juga menghela nafas panjang. Semuanya akhirnya terselesaikan. Seketika itu juga, matanya menunjukkan penuh harapan. Bahkan level ke-7 memberikan hadiah berupa harta karun seperti jimat setingkat raja kuno. Aku penasaran, harta karun seperti apa yang akan diberikan di level ke-8, yang bahkan lebih tinggi lagi. Tak lama kemudian, terjadi pemetaan spasial, dan sebuah bola seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya keemasan samar muncul di hadapan mereka. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Setelah berpikir sejenak, dia mencubit dan menyentuh cahaya keemasan itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan itu menghilang. Pada saat yang sama, muncullah hal itu di lautan kesadaran. Sejumlah besar informasi membanjiri pikiran Lin Xuan. Hal itu dengan cepat diserap oleh Lin Xuan. Setelah beberapa tarikan napas, Lin Xuan perlahan membuka matanya dipenuhi campuran ekstasi dan emosi yang kompleks.
Teknik gajah naga primordial. Saya tidak pernah menyangka bahwa teknik gajah buas bersisik emas hanyalah tingkat pertama dari kitab gajah naga primordial, dan itu pun belum lengkap. Lin Xuan berada pada dirinya sendiri. Gelombang kejutan yang sangat besar melanda langit. Dia tidak pernah menyangka bahwa hadiah untuk tingkat terlambat adalah teknik gajah naga purba, salah satu dari 3 teknik ilahi penempaan tubuh agung yang diwariskan dari era purba. 3 teknik pemurnian tubuh yang hebat adalah teknik tubuh emas 9 revolusi, teknik gajah naga primordial, dan teknik tubuh penguasa langit biru. Teknik ilahi ketiga tersebut, setelah dikuasai, akan memberikan tubuh ilahi yang sesuai. Dengan kekuatan fisiknya, dia bisa dengan mudah menembus dan menghancurkan segalanya. Teknik gajah naga kuno adalah salah satu dari 3 teknik ilahi pemurnian tubuh yang hebat. Bangunan ini terdiri dari 9 lantai. Setelah mencapai tingkat penguasaan ke-9, seseorang dapat menggemparkan langit dan bumi dengan ketinggian serta membunuh dewa dan iblis. Yang tidak disangka Lin Xuan adalah bahwa teknik gajah buas bersisik emas, yang ia peroleh dari Wang Sufeng sebenarnya merupakan bagian dari kitab gajah naga kuno. Atau lebih tepatnya, lapisan pertama, atau lapisan pertama yang belum lengkap. Meskipun demikian, teknik gajah buas bersisik emas adalah salah satu kartu truf terkuat Lin Xuan. Ini semakin menunjukkan kekuatan teknik gajah naga purba, teknik ilahi nomor 1 dari 3 teknik pemurnian tubuh yang hebat. Bab 280 lantai terakhir. Panggilan. Lin Xuan menghela napas panjang. Saya sangat terkejut, dan butuh waktu lama bagi saya untuk menenangkan diri. Meskipun merupakan tingkatan pertama yang lengkap, teknik ini dikenal sebagai salah satu dari 3 teknik ilahi pemurnian tubuh yang hebat dari teknik naga gajah kuno. Selain garis umum besar, terdapat juga informasi yang lebih detail tentang teknik gajah naga purba, yang cukup sebagai hadiah untuk level 11. Teknik gajah naga kuno terbagi menjadi 9 tingkatan, dan tingkat penyerangan setiap tingkatan selanjutnya dibagi menjadi 3 tahap, tahap awal, keberhasilan kecil, dan keberhasilan besar. Berbeda dengan seni bela diri lainnya, seni bela diri ini tidak memiliki 2 tingkatan, puncak dan kesempurnaan. Level pertama yang lengkap ini, begitu diakses, langsung menempatkan seseorang pada tahap awal alam asal roh yang mengejutkan. Xiao Cheng bahkan lebih tak terkalahkan di alam asal roh, mampu melawan tingkat awal alam Laut Yuan. Setelah mencapai tahap kesempurnaan agung, ia menjadi tak terpecahkan di alam Yuan Hai dan bahkan tidak mampu melemahkan kekalahan hingga tahap awal alam Huajing. Ini beberapa tingkat lebih kuat dari teknik gajah buas bersisik emas. Lin Xuan memeluk dirinya sendiri, dan setelah kembali tenang, secercah kepuasan terpancar di matanya. Teknik gajah naga purba ini memang sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 teknik ilahi pemurnian tubuh yang hebat. Teknik ini memang sangat dahsyat dan menakutkan. Namun, teknik gajah buas bersisik emas, sebagai tingkat pertama dari buku panduan gajah naga kuno, masih belum lengkap. Setelah kembali, saya perlu menata pikiran, menambah pengetahuan, dan mempelajari kembali semuanya. Tingkat keahliannya saat ini baru berada pada tahap awal penguasaan yang masih tergolong minor. Itulah mengapa teknik gajah buas bersisik emas begitu misterius dan ampuh. Itu karena teknik ini merupakan tingkat pertama yang belum sempurna dari teknik gajah naga kuno. Benda itu pasti diperoleh oleh tetua Wang Sufeng dari Sekte Liu Yun selama sesi latihan yang kebetulan. Sayangnya, teknik gajah naga kuno, sebagai teknik ilahi pemurnian tubuh, sangat dahsyat, tetapi pengembangannya sangat sulit. Bahkan dengan bakat Wang Sufeng, yang termasuk di antara yang terbaik di Sekte Liu Yun, dia hanya bisa memulai dengan susah payah dan hampir tidak bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Setelah itu, mencapai kesuksesan kecil dan kesuksesan besar membutuhkan lebih dari sekedar bakat, hal itu juga melibatkan banyak kondisi sulit lainnya. Sekarang setelah Lin Xuan memperoleh tingkat pertama lengkap dari teknik gajah naga purba, dan garis besarnya, dia telah memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang hal-hal ini. Kunjungan ke menara meteor ini sangat sukses. Mata Lin Xuan juga berbinar-binar penuh kegembiraan. Seketika itu juga, melontarkan cahaya putih merusak Lin Xuan. Lin Xuan kemudian diteleportasi ke tingkat terakhir menara meteor, yaitu tingkat ke-9. Pada saat yang sama, lantai 6 menara meteor, awan biru jatuh tebasan langit. Seberkas cahaya raksasa, berukuran puluhan meter, melonjak kekuatannya berkat peningkatan kemampuan beberapa praktisi yang sangat terampil,
menghantam ke bawah seolah-olah terbelah. Bang bang bang. Dalam sekejap, 5 boneka spiritual yang tersisa tercabik-cabik, hancur menjadi debu, dan lenyap oleh bila energi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya akhirnya terselesaikan. Seorang pemuda berpakaian putih, dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana, sedikit senyum tersungging di matanya. Menara meteor ini benar-benar luar biasa. Level ke-6 saja sudah sesulit ini, dan hadiahnya sangat berlimpah. Kita tidak bisa membiarkan 3 kekuatan besar mendominasi wilayah Mingchang yang kecil ini. Ini adalah hak milikku, milik Sekte King Yuan. Pemuda itu tampak sedikit arogan, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Ketika 3 kekuatan besar domain Mingchang disebutkan, rasa jijik di mata mereka terlihat jelas. Pemuda yang tampak menyendiri, ini tak lain adalah Luo Qichen, salah satu dari 3 anak ajaib yang diundang oleh Sekte Gunung Celah, yang menduduki peringkat ke-38 dalam peringkat asal-usul mendalam. Seketika itu juga, sebuah kotak giok muncul di tanah. Luo Qichen menarik dan melihatnya, senyumnya semakin lebar. Aku seharusnya menjadi orang pertama yang lulus level 6. Zhang Xin dan Su Hansuang bukan tandinganku. Mengenai domain Mingchang, tidak ada gunanya menyebutkannya. Luo Qichen menyimpan kotak giok itu dan tersenyum bangga. Seketika itu juga, mereka diselimuti cahaya putih dan diteleportasi pergi, meninggalkan lantai 6. Kita sudah sampai di lantai 7. Namun sebelum Luo Qichen sempat gagal, dia melihat ke depan pada sejumlah besar boneka energi spiritual yang telah dipadatkan. Merasakan aura yang terpancar dari Ling Li Kuisan, ekspresi langsung berubah drastis, dan semua jejak kesombongan dan senyumnya menghilang. Tak lama kemudian, Luo Qichen memenuhi luka dan napasnya melemah. Mereka diselimuti oleh pancaran cahaya putih dan diteleportasikan. Saat ini, kurang dari 1 menit telah berlalu sejak Luo Qichen mencapai lantai 7. Di luar menara meteor, di alun-alun. Setelah beberapa saat diliputi keterzen Jing'an dan kegaduhan, arena kembali hening. Hampir semua orang memusatkan perhatian mereka ke menara meteor, di lantai 6 dan 9, sambil menunggu. Bahkan Zhang Xin, Su Hansuang, dan beberapa orang lainnya yang mengalami luka serius selama konferensi mereka. Mereka semua meminum ramuan penyembuhan dan, sambil memulihkan diri dari luka-luka mereka, terus menyatukan situasi di menara meteor. Tiba-tiba, ekspresi semua orang membeku. Kemudian, terjadi perubahan pada menara meteor. Lampu di lantai 8 langsung meredup. Sebelum ada yang sempat bereaksi, lantai 6 pun ikut gelap. Kali ini, lampu itu padam sepenuhnya, bukan hanya padam sebentar lalu menyala kembali. Ini berarti tidak ada seorang pun yang tersisa di lantai 6 dan 8 menara meteor. Apakah ini berarti keduanya akan tereliminasi? Semua orang diam-diam berspekulasi. Namun sebelum ada yang sempat berpikir lebih jauh, semua orang memikirkan masalah tersebut. Semua orang menatap menara meteor, mata mereka membesar seperti bola, tubuh mereka membeku di tempat yang seolah-olah membatu, tidak mampu bergerak sedikit pun. Kemudian, dalam sekejap, lantai 9 dan 7 menara meteor menyala. Dengan kata lain, kali ini, tidak ada satu kata pun dari mereka yang tereliminasi. Sebaliknya, itu berhasil dan mencapai level yang lebih tinggi. Dalam 100 tahun terakhir sejarah seluruh domain Mingchang, tingkat tertinggi yang dapat dicapai seseorang adalah tingkat ke-6 sebelum akhirnya dihentikan. Kali ini, mereka mengundang 3 talenta terbaik, serta Lin Xuan, seorang anak ajaib yang baru muncul. Mereka tidak hanya memecahkan rekor berusia seabad di domain Mingchang, tetapi seseorang juga berhasil menerobos masuk ke lantai 9 menara meteor. Ini adalah sesuatu yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Tapi sekarang, itu terjadi tepat di depan mata saya. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak mengejutkan semua orang? Semua orang yang hadir, termasuk para seniman bela diri muda di lapangan dan anggota dari berbagai faksi di luar layar cahaya semi-transparan, semuanya hadir. Selain para anggota diangkat tinggi dari 3 kekuatan utama, Nixiong dan 3 makhluk lainnya di alam kristalisasi. Mereka semua langsung diliputi rasa syok yang tak berujung, tak mampu melepaskan diri dari keadaan tersebut. Pikiranku terasa seperti telah berubah menjadi bubur. Hampir semuanya tidak mampu berpikir. Pemandangan di hadapan saya terasa sangat seperti mimpi. Karena itu terlalu tidak nyata. Rasanya seperti mimpi. Beberapa saat kemudian, beberapa orang di lapangan secara bertahap sadar kembali.
Ini jelas bukan ilusi, melainkan fakta. Mendesis. Seketika, seruan keheranan serentak menyebar ke seluruh ruangan. Kerumunan orang menggembirakan, dan sorakan itu menyebar kemana-mana. Astaga, beneran, ada yang berhasil sampai ke lantai 9 menara meteor, lantai tertinggi. Ini sungguh luar biasa. Untuk mencapai tingkat ke-9, saya mungkin perlu melawan pertarungan alam Yuan Hai dari alam asal roh. Untuk melawan bisa ahli alam Yuan Hai hanya dengan berada di tingkat alam asal roh, seseorang pastilah salah satu jenius paling luar biasa di seluruh prefektur Fengwu, bukan? Aku tak pernah menyangka bahwa di antara para prajurit yang memasuki menara meteor kali ini, akan ada seorang jenius kelas atas seperti dia. Petik 2 petik 2.